Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi Fisika Dasar 1 mengenai gelombang pada tali guna memenuhi tugas proyek 4. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 7. Yang pertama, Aulia Nurul Insani dengan NIM 2304852. Yang kedua ada Fatia Nurul Haq dengan NIM 2300665. Yang ketiga Francisca Andini dengan NIM 2301054. Yang keempat Nisa Nailul Fauza dengan NIM 2301204. Dan yang terakhir Wayan Pandugita Suradia dengan NIM 2300806. Nah, sebelum masuk ke materinya, ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus tercapai bagi teman-teman semua. Yang pertama, yaitu siswa dapat memiliki kemampuan memahami pulsa gelombang. Yang kedua, siswa dapat memiliki kemampuan menerapkan laju gelombang. Yang ketiga, siswa dapat memiliki kemampuan menerapkan gelombang harmonik. Yang keempat, siswa dapat memiliki kemampuan menerapkan transmisi energi oleh gelombang. Yang kelima, siswa dapat memiliki kemampuan menerapkan superposisi dan interferensi gelombang harmonik. Yang keenam, siswa dapat memiliki kemampuan memahami gelombang berdiri. Yang ketujuh, siswa dapat memiliki kemampuan menerapkan superposisi gelombang berdiri. Dan yang kedelapan, yaitu siswa dapat memiliki kemampuan menerapkan persamaan gelombang. Berbicara tentang gelombang pada tali, apakah Anda pernah memperhatikan bentuk dari tali setelah digetarkan? Jika iya, pasti timbul beberapa pertanyaan yang sering Anda tanyakan. Yang pertama, bagaimana polanya? Bagaimana bentuk persamaan gelombangnya? Bagaimana menghitung laju gelombangnya? Bagaimana menentukan frekuensi gelombangnya? Bagaimana menentukan tegangan, amplitudo, dan dayanya? Nah, pasti Anda mau tahu jawabannya, bukan? Mari kita pahami materi gelombang pada tali yang sedang Anda pelajari. Ternyata, gelombang pada tali adalah gelombang transversal yang merambat melalui tali dengan partikel tali bergerak tegak lurus terhadap arah perambatan gelombang. Selanjutnya ada pulsa gelombang. Sekarang coba Anda perhatikan gambar 1 dan gambar 2. Seutas tali yang cukup panjang apabila digetarkan sehingga bentuknya berubah sepanjang waktu secara teratur. Ini merupakan gelombang transversal yang disebabkan oleh sentakan tali yang menjalar menyusuri tali sebagai pulsa gelombang. Pulsa gelombang yang menjalar pada tali atau yang disebut dengan dispersi dengan laju tertentu dan bergantung pada tegangan tali dan pada rapat masanya, yaitu massa persatuan panjang. Begitu tali bergerak, pulsa dapat berubah bentuk. Pulsa gelombang yang menjalar pada tali ringan yang disambungkan dengan tali yang lebih berat, dengan laju gelombangnya lebih kecil, pulsa yang terpantul akan dikembalikan secara terbalik. Dan penting diingat buat kita semua, yaitu bahwa yang dipindahkan dalam gerak gelombang bukanlah elemen massa tali, melainkan gangguan terhadap bentuk tali yang disebabkan oleh hentakan pada salah satu ujungnya. Nah, untuk persamaan fungsi gelombang yaitu Y sama dengan Y dalam kurung X dikurang VT dengan keterangan V merupakan laju penjalaran gelombang. Selanjutnya, kita akan membahas laju gelombang. Gelombang mempunyai sifat umum, di mana lajunya bergantung pada sifat-sifat medium. Maka, laju gelombang pada tali hanya bergantung pada sifat-sifat tali. Berlaku pula hal yang sama dengan gelombang bunyi, di mana pada gelombang bunyi hanya bergantung sifat-sifat udaranya saja. Sebagai contoh, jika kita mempunyai dua tali yang pertama merupakan tali yang ringan, dan tali yang kedua adalah tali yang berat. Kedua tali tersebut diberikan tegangan yang sama. Bagaimana pulsa gelombang yang terbentuk? Maka, pulsa gelombang yang terbentuk akan terlihat lebih lambat pada tali yang berat. Jadi, laju penjalaran gelombang atau V pada tali berhubungan dengan tegangan dan juga mu
yaitu massa persatuan panjang. Maka persamaan laju gelombang adalah V sama dengan akar dari F per mu. V adalah laju gelombang pada tali dengan satuan meter per second, dan F adalah tegangan tali dengan satuan Newton, dan mu adalah massa satuan panjang atau kilogram per meter. Jadi, pulsa gelombang akan terbentuk karena adanya tegangan. Dari tegangan tersebutlah yang akan mempercepat elemen-elemen yang ada pada tali. Setelah kita sudah membahas materi laju gelombang, kita juga harus bisa memahami dan juga bisa menganalisis persoalan yang berkaitan dengan laju gelombang. Seperti contoh soal berikut, di mana terdapat gambar sebuah benda yang bermassa 3 kg digantungkan pada sebuah katrol. Dengan soal yang berbunyi, tegangan pada tali diberikan dengan cara menggantungkan sebuah benda yang bermassa 3 kg pada salah satu ujung seperti pada gambar. Dengan panjang tali 2,5 meter dan massa tali 50 gram. Berapakah laju gelombang pada tali? Apakah dari teman-teman semua bisa langsung menangkap bagaimana cara menyelesaikan contoh soal berikut? Atau juga bisa langkah pertama apa yang harus kita ketahui dan langkah pertama apa yang harus kita tulis dalam menjawab soal berikut, kita akan bahas pada pembahasan di slide berikutnya. Jadi, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah pertama kita harus mengelompokkan apa saja yang diketahui pada soal. Pada soal diketahui massa benda sebesar 3 kg, panjang tali atau L sama dengan 2,5 meter, massa tali sama dengan 50 gram, atau dikonversi ke dalam kilogram yaitu 0,05 kg. Dan tak lupa nilai dari gravitasi bumi yaitu 9,8 Newton per kilogram. Setelah itu, kita harus mengelompokkan apa saja yang ditanyakan pada soal. Pada soal ditanyakan laju gelombang. Laju gelombang adalah V. V-nya itu berapa? Setelah itu, kita tahu bahwasannya laju gelombang atau V berhubungan dengan tegangan dan juga mu. Mu adalah massa persatuan panjang. Apakah pada soal terdapat nilai dari tegangan dan juga massa persatuan panjang? Tidak kan ya? Pada soal tidak langsung dikasih tahu dengan jelas tegangan pada talinya berapa dan juga massa persatuan panjangnya itu berapa. Maka kita harus mencari keduanya tersebut. Rumus tegangan pada tali adalah massa dikali gravitasi. Massa dikali gravitasi merupakan berat bendanya tersebut, di mana nilai dari massa benda adalah 3 kg dan nilai dari gravitasi adalah 9,8. Maka 3 dikali 9,8 adalah 29,4 Newton. Setelah kita mengetahui nilai dari tegangan, selanjutnya kita mencari nilai dari massa persatuan panjang. Massa persatuan panjang itu punyanya tali. Tali itu diketahui itu panjang tali dan juga massa talinya. Untuk rumus massa persatuan panjang yaitu massa per panjang tali atau massa dibagi dengan panjang tali. Massa tali adalah 0,05 kg dibagi dengan 2,5 meter. Dihasilkan 0,02 kg per meter. Setelah kita mengetahui tegangan dan juga mu, yaitu adalah massa persatuan panjang, maka kita masukkan nilai dari tegangan dan juga nilai dari mu. Didapatkan akar dari 29,4 dibagi 0,02 sama dengan 38,3 meter per itulah cara menjawab atau mengerjakan soal-soal, dimulai dari yang paling sederhana dengan mengelompokkan nilai yang diketahui sampai dengan menuju nilai akhir yang diinginkan yang selaras dengan yang ditanyakannya. Yang penting jangan lupa untuk selalu latihan soal.
Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai gelombang harmonik. Apa sih gelombang harmonik itu? Gelombang harmonik adalah gelombang pada tali yang digerakkan dengan salah satu ujung tali naik turun dengan deretan gelombang sinusoidal yang menjalar sepanjang tali. Laju penjalaran gelombang ditentukan oleh sifat-sifat medium. Laju yang dikerjakan selama satu periode gelombang menempuh jarak satu panjang gelombang adalah sebagai berikut. V sama dengan lambda per T, di mana V adalah laju gelombang pada tali dengan satuan meter per second, lambda itu adalah panjang gelombang dengan satuan meter, dan T besar adalah periode dengan satuan S. Nah, satu lagi yaitu V sama dengan F dikali lambda, di mana V adalah laju gelombang pada tali dengan satuan meter per second, F itu frekuensi dengan satuan Hertz, dan lambda itu panjang gelombang dengan satuannya meter. Fungsi sinus yang menggambarkan simpangan pada gambar di bawah ini, yaitu dengan A adalah amplitudo dan K merupakan konstanta yang disebut bilangan gelombang. Bilangan gelombang berhubungan dengan panjang gelombang. Jika kita bergerak dari titik X1 ke titik lain sejauh satu panjang gelombang, maka X2 sama dengan X1 ditambah lambda. Maka fungsi sinus berubah sebesar 2pi. Jadi kita memperoleh K sama dengan 2pi per lambda. Untuk menggambarkan gelombang yang sedang menjalar ke kanan dengan laju Vx, itu diganti dengan X min Vt. Jadi, fungsi gelombang untuk gelombang yang menjalar dengan laju V ke kanan ditulis sebagai Y xt sama dengan A sin Kx min omega T. Dengan omega itu sama dengan K dikali V, atau omega itu merupakan frekuensi sudut yang berhubungan dengan frekuensi dan periode. Jadi omega itu sama dengan 2pi dikali F atau 2pi per T. Dengan mensubstitusikan K sama dengan 2pi per lambda dan omega sama dengan 2pi per T, kita mendapatkan Y xt sama dengan A sin 2pi X per lambda dikurang T per T besar, di mana Y itu merupakan fungsi, A itu merupakan amplitudo, lambda merupakan panjang gelombang dengan satuan meter, omega itu frekuensi sudut dengan satuan radian per second, K itu konstanta bilangan gelombang, T besar itu periode dengan satuan second, T kecil itu waktu dengan satuan second, dan F adalah frekuensi dengan satuan Hertz. Dari bentuk persamaan ini, kita dapat melihat bahwa jika T bergerak maju satu periode atau jika X bergerak maju satu panjang gelombang, maka fungsi sinus akan berubah sebesar 2pi dan Y xt memiliki nilai yang sama dengan sebelumnya. Transmisi energi oleh gelombang. Ketika gelombang bergerak sepanjang tali, maka akan ada sejumlah energi yang ditransmisikan. Nah, energi yang ditransmisikan itu ada energi apa aja sih? Nah, energi yang ditransmisikan adalah energi kinetik dan energi potensial, di mana energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh gelombang karena gerakannya, sedangkan energi potensial adalah energi yang dimiliki gelombang karena posisinya. Energi tersebut dibawa oleh pulsa gelombang dengan menggantungkan sebuah beban pada tali dan memberi suatu usikan pada salah satu ujung tali tersebut. Bila pulsa sampai pada beban akan terangkat sesaat. Jadi, energi yang diakibatkan oleh usikan pada ujung tali akan ditransmisikan sepanjang tali dan diterima oleh beban. Sebagaimana kita semua tahu bahwa energi total massa yang berosilasi pada pegas besarnya adalah setengah Ka kuadrat, di mana K adalah konstanta gaya dan A kuadrat adalah amplitudo. Dengan besar dari konstanta gaya sendiri itu adalah
M dikali omega kuadrat. M adalah massa dan omega kuadrat adalah besarnya frekuensi sudutnya. Dengan menerapkan ini pada segmen tali bermassa, delta M sama dengan mu dikali delta X yang berosilasi tegak lurus terhadap tali dengan amplitudo A. Kita memperoleh delta E sama dengan setengah dikali delta M dikali omega kuadrat dikali A kuadrat. Kenapa bisa seperti itu? Karena dari rumus yang tadi setengah dikali KA kuadrat, di mana K-nya itu diganti dengan M dikali omega kuadrat. Jadi delta E sama dengan setengah dikali oleh delta M dikali omega kuadrat dan dikali A kuadrat. Nah, besar dari delta M sendiri adalah mu dikali dengan delta X, maka besarnya delta E sama dengan setengah dikali mu dikali W kuadrat dikali A kuadrat dikali delta X. Coba kalian perhatikan gambar ini. Nah, pada gambar yang ditampilkan di PPT ini, gelombang harmonik yang menjalar ke kanan tepat mencapai titik P1 pada waktu T1. Tiap segmen tali delta X pada bagian kiri P1 memiliki energi sebesar delta E. Setelah waktu delta T, gelombang menjalar sejauh X, di mana X itu besarnya sama dengan V dikali delta T. Seperti yang ditunjukkan pada gambar B. Gambar B itu gambar yang di bawahnya ini. Nah, yang ada tulisan B-nya ini. Dengan demikian, energi yang ditransmisikan melalui titik P1 selama waktu ini adalah delta E sama dengan setengah dikali dengan mu kuadrat dikali A kuadrat dikali dengan delta X, atau sama aja dengan setengah dikali dengan mu dikali dengan omega kuadrat dikali dengan A kuadrat dikali dengan V dan dikali dengan delta T, di mana mu adalah massa satuan panjang, satuannya itu kilogram per meter. Kemudian omega adalah frekuensi sudut, satuannya itu rad per second. Kemudian A adalah amplitudo, kemudian V adalah laju gelombang, satuannya itu meter per second. Kemudian delta T adalah perubahan waktu, satuannya adalah second. Oke, laju energi yang ditransmisikan adalah daya yang tertransmisi, yaitu P sama dengan dP per dt sama dengan setengah dikali dengan mu dikali dengan W kuadrat dikali dengan A kuadrat dikali dengan V, di mana P adalah daya, satuannya yaitu watt. Kemudian mu adalah massa satuan panjang, satuannya kilogram per meter. Kemudian W kuadrat adalah omega atau omega kuadrat adalah frekuensi sudut, satuannya itu rad per second. Kemudian A kuadrat adalah amplitudo. Kemudian V adalah laju gelombang tali, satuannya yaitu meter per second. Jadi dari persamaan tersebut, daya yang ditransmisikan berbanding lurus dengan kuadrat amplitudo, kuadrat frekuensi, dan laju dari gelombang. Superposisi dan interferensi gelombang harmonik. Nah, superposisi gelombang harmonik disebut interferensi. Interferensi tersebut bergantung pada beda fase antara gelombang-gelombang. Interferensi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada interferensi konstruktif dan yang kedua itu ada interferensi destruktif. Misalnya sebuah fungsi untuk gelombang yang bergerak ke arah kanan adalah Y1 sama dengan A sin Kx dikurangi dengan omega T. Lalu, kita memiliki gelombang kedua juga bergerak ke arah kanan dengan fungsi Y2 sama dengan A sin Kx dikurangi omega T ditambah dengan delta. Jika konstanta fasenya adalah 0, maka resultan dari gelombang-gelombang tersebut memiliki amplitudo sebesar 2 kali dari masing-masing gelombang dan memiliki persamaan umum, yaitu YXT sama dengan Y1 plus Y2 sama dengan
2A sin KX dikurangi omega T. Nah, jenis superposisi ini disebut dengan interferensi konstruktif. Beda lagi, jika konstanta fasenya adalah pi rad, maka gelombang-gelombang tersebut akan saling menghilangkan dan memiliki persamaan umum, yaitu YXT sama dengan Y1 plus Y2 sama dengan 0 karena saling menghilangkan. Jenis superposisi ini disebut dengan interferensi destruktif. Untuk superposisi dengan beda fase yang lebih umum, berlaku persamaan YXT sama dengan Y1 ditambah dengan Y2 sama dengan 2A sin KX dikurangi omega T plus setengah delta cos setengah delta. Gelombang berdiri. Nah, gelombang berdiri merupakan frekuensi tertentu yang superposisinya menghasilkan suatu pola getaran stasioner. Gelombang berdiri bisa dihasilkan pada tali yang terikat pada kedua ujung atau terikat pada satu ujung. Jadi, gelombang berdiri itu terdapat dua macam. Yang pertama, tali yang terikat pada kedua ujung, dan yang kedua yaitu tali yang terikat pada satu ujung. Oke, tali yang terikat pada kedua ujung. Pada tali terikat pada kedua ujung, saat kita memberikan frekuensi tertentu pada tali tersebut, maka akan terbentuk pola-pola gelombang berdiri. Pola-pola gelombang yang terbentuk disebut modus getaran, sedangkan frekuensi tersebut disebut frekuensi resonansi. Frekuensi terendah untuk membentuk pola tersebut disebut frekuensi fundamental. Pola yang dihasilkan dari frekuensi fundamental disebut modus getaran nada dasar atau harmonik pertama. Frekuensi terendah kedua disebut menghasilkan modus getaran harmonik kedua. Frekuensi terendah ketiga disebut menghasilkan modus getaran harmonik ketiga, dan seterusnya. Modus getaran harmoniknya keempat gitu. Pada pola terbentuk terdapat titik-titik pada tali tersebut yang tidak bergerak. Titik-titik tersebut disebut simpul. Di antara dua simpul terdapat titik amplitudo getaran. Titik tersebut disebut perut. Kita dapat menghubungkan frekuensi resonansi dengan laju gelombang dalam tali dan panjang tali sehingga diperoleh syarat gelombang berdiri, yaitu L sama dengan N lambda N per 2, di mana N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Kita juga dapat memperoleh frekuensi harmonik ke N dengan bersamaan Fn sama dengan N V per 2L dengan N besar dari N-nya itu 1, 2, 3, dan seterusnya. Sehingga dapat diperoleh frekuensi untuk nada dasar adalah F sama dengan 1 per 2L akar dari V per mu. Frekuensi tersebut disebut juga dengan frekuensi alami tali. Nah, yang kedua yaitu tali terikat pada satu ujung. Pada tali terikat pada satu ujung dapat dihasilkan gelombang berdiri. Namun, pada ujung tali yang bebas tidak terbentuk sebuah simpul melainkan perut. Pada tali terikat pada satu ujung, syarat gelombang berdiri adalah L sama dengan N, lambda N per 4 dengan N-nya itu sama dengan 1, 3, 5, dan seterusnya. Dan untuk memperoleh frekuensi harmonik ke N dengan bersamaan Fn sama dengan N, lambda per N per 4L dengan N-nya itu sebesar 1, 2, 3, dan seterusnya. Fungsi gelombang, dan kita dapat menurunkan ulang persamaan gelombang yang bergerak ke arah kanan ke arah kiri. Misalkan dua buah gelombang dengan amplitudo yang sama yaitu YR dan YL dengan fungsi YR sama dengan A sin KX dikurangi omega T, dan YR-nya itu A sin KX plus omega T, sehingga menghasilkan persamaan YXT sama dengan Y1 plus Y2 sama dengan 2A cos omega T sin KX. Jika tali dibuat tetap pada X sama dengan 0 dan X sama dengan L, maka akan diperoleh syarat bebas,
YXT sama dengan 0. Syarat tersebut diperoleh karena pada X sama dengan 0, KX-nya itu sama dengan 0. Syarat batas pada X sama dengan L hanya berlaku untuk nilai bilangan gelombang yang memenuhi bersamaan sin KL sama dengan 0. Nilai Kn yang memenuhi bersamaan tersebut yaitu KNL sama dengan NP dengan N-nya itu besarnya itu 1, 2, 3, dan seterusnya. Apabila nilai Kn dinyatakan dalam 2 pi per lambda, maka bersamaan gelombang berdiri pada getaran harmonik ke N dapat ditulis dengan Yn xt sama dengan An cos omega nt sin Kn x. Pada tali dengan satu ujung tetap dan ujung lain bebas, syarat batasnya adalah X-nya itu sama dengan 0 dan Y-nya itu sama dengan 0, dengan Y menjadi maksimum dan minimum pada X sama dengan L. Hal tersebut menunjukkan bahwa titik X sama dengan L harus merupakan perut dan hanya terjadi bila memenuhi bersamaan sin KL sama dengan plus minus 1. Nilai-nilai Kn yang memenuhi persamaan tersebut yaitu KNL sama dengan N pi per 2 dengan besar dari N-nya itu 1, 3, 5, dan Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi gelombang. Nah, untuk kali ini kita akan menulis ulang persamaan untuk gelombang yang bergerak dengan arah yang berlawanan ke kanan dan ke kiri. Kita misalkan dengan gelombang yang ke kanan dengan sebuah fungsi gelombang YR sama dengan A sin KX dikurangi omega T. Kemudian untuk fungsi yang ke kiri dengan YL sama dengan A sin KX plus omega T. Lalu kita cari resultan dari fungsi tersebut sama dengan Y X, T sama dengan YR plus YL sama dengan 2A cos omega T sin KX. Kemudian fungsi tersebut memiliki syarat batas, yaitu untuk tali dengan kedua ujung terikat, syarat batasnya adalah X sama dengan 0 dan X sama dengan L. Kenapa? Karena pada X sama dengan 0, nilai sin KX sama dengan 0, sehingga fungsi keseluruhan sama dengan 0. Untuk pada X sama dengan L, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, agar sin KL sama dengan 0, maka K ini harus memenuhi persamaan Kn, K ke N dikali L sama dengan N dikali Pi, dengan N adalah bilangan natural 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian dengan mengganti Kn dengan 2pi per lambda, maka persamaan gelombang tersebut akan menjadi Y ke N X, T sama dengan A ke N cos omega ke N dikali T dikali sin K ke N dikali X. Nah, selanjutnya untuk pada tali dengan salah satu ujung terikat dan satu ujung bebas, maka syarat batasnya adalah X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Di mana dengan Y menjadi maksimum dan minimum pada XL, X sama dengan L, itu maka menunjukkan pada X sama dengan L itu merupakan perut. Dan itu hanya terjadi ketika dari sin KL sama dengan plus minus 1. Untuk memenuhi persamaan sin KL sama dengan plus minus 1, maka nilai Kn yang memenuhi persamaan tersebut adalah K ke N dikali L sama dengan N dikali Pi dibagi 2, dengan N merupakan bilangan natural yang ganjil. Selanjutnya
kita akan membahas tentang superposisi gelombang. Ya, umumnya suatu sistem yang bergetar itu tidak bergetar dalam satu modus saja atau dalam satu modus harmoni tunggal, melainkan terdiri atas campuran dari harmonik-harmonik. Misalnya, untuk gerakan umum satu tali yang terikat pada kedua ujung memiliki fungsi Y, X. Y, X, T sama dengan sigma N A ke N dikali cos omega ke N dikali T ditambah delta ke N, kemudian dikalikan dengan sin K ke N dikali X, di mana nilai-nilai tersebut harus memenuhi persamaan K ke N dikali L sama dengan N pi per 2, dengan N merupakan bilangan natural ganjil 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Dan omega 0 memenuhi persamaan K ke N dikali V. Dan A ke N dan delta ke N atau beda fase merupakan suatu konstanta. Kemudian saat ini kita akan mencari persamaan gelombang dengan pendekatan melalui turunan parsial. Pada kasus tali tegang, persamaan pada gelombang dapat ditulis sebagai do 2y per do x kuadrat sama dengan f per nu dikali do 2y per do t kuadrat. Kemudian kita temukan persamaan kedua, do 2y per do x kuadrat sama dengan 1 per v kuadrat dikalikan dengan do 2y do t kuadrat. Kemudian kita bandingkan kedua kedua persamaan tersebut, maka kita saling eliminasi do 2y dan do 2t sehingga didapat nilai f per nu sama dengan 1 per v kuadrat. Kemudian kita menuliskan kembali persamaan ini dalam v, maka diperoleh v sama dengan akar f per nu. Nah, itu v itu adalah merupakan laju dari perambatan gelombang tersebut. Dan tidak lupa juga persamaan gelombang ini merupakan persamaan yang linear sehingga memiliki solusi kombinasi, yaitu Y3 sama dengan C1Y1 ditambah C2 Y2, di mana C1 dan C2 merupakan konstanta yang sembarang. Halo semuanya, gimana nih setelah kita belajar dan juga memahami materi dari gelombang tali, kurang rasanya kalau kita tidak melihat secara langsung bagaimana tali itu bergerak. Mungkin lebih tepatnya praktikum ya, karena kita secara virtual, jadi kami memilih mendemonstrasikan praktikumnya secara virtual atau disebut juga virtual lab. Virtual lab yang kita pilih itu melalui website dari PET Colorado. Seperti ini, kita klik, akan muncul, kita klik yang PET University of Colorado ini. Kita klik, setelah itu kita tarik ke bawah dan terlihat jelas bahwa ada banyak bidang yang bisa kalian pilih, tetapi karena fokus kita di fisika, jadi kita klik fisika.
Setelah itu ada banyak sekali pada bagian fisika ini, ada rangkaian AC, ada gravitasi dan orbit, ada pemilukan cahaya, ada hukum Faraday, hukum Hooke juga ada, dan lain sebagainya. Tapi karena bab ini kita membahas gelombang pada tali, jadi kita klik gelombang pada tali. Setelah kita mengklik, akan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu kita klik play pada gambar ini, kita klik, kita tunggu, dan akan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu, ada banyak fungsi yang ada pada tampilan pet ini. Ada redaman, tegangan juga ada penggaris. Penggarisnya bisa ditarik, disesuaikan jika kita membutuhkan untuk menghitung panjang gelombang dalam satu bukit, satu lembah. Setelah itu ada penghitung waktu juga, jika perlu. Setelah itu ada garis penanda. Ini namanya garis penanda. Jika tidak digunakan, kita nonaktifkan saja. Jika kita belum menggunakan penggaris, kita nonaktifkan juga. Setelah itu, pada bagian sini kenapa ini nggak bisa diklik? Karena ujung sini masih terkunci. Kita pilih dulu menjadi osilasi. Letaknya di mana? Letaknya di bagian kiri atas. Ini ada tulisan manual, osilasi, dan pulsa. Kita sama coba bedah dulu bagian osilasi. Setelah kita klik, akan muncul gerakan seperti ini, gelombang seperti ini. Ya, betul. Kalau kita meng-close akan seperti ini, dia akan berhenti. Setelah itu kita pindah ke kanan bagian atas, ini ada 3. Ada ujung terikat, ujung bebas, dan tak berujung. Fungsinya itu apa? Kalau tak berujung itu pada gelombang tali yang sederhana, seperti mencari hubungan antara amplitudo dengan frekuensi, dan bagaimana lajunya, atau jika kita memvariasikan frekuensinya dan menetapkan angka amplitudonya, lajunya akan seperti apa, itu kita menggunakan yang tak berujung. Dia gerakannya akan seperti ini. Perpindahannya akan seperti ini, gerakannya seperti ini, atau kita mau lihat gerak lambatnya, dia akan seperti ini. Oke. Setelah itu, kita ke ujung terikat. Ujung terikat dan ujung bebas itu ada pada gelombang stasioner. Kita juga sudah bahas ya, gelombang stasioner itu seperti apa, yang ada ujung terikat, ujung bebas. Nah, ini dilihatkan juga ujung terikat itu seperti apa. Ujung terikat itu di mana salah satu ujungnya diikat. Jadi, pasti akan selalu dimulai dengan bagian perut. Jika kita meng-close akan seperti ini, dimulai dari perut terlebih dahulu. Setelah itu, di sini ada bagian simpul, dan ini perutnya. Ya, jika kita mengganti ke bagian ujung bebas, pada bagian ujung terdapat cincin atau lingkaran yang terikat pada tongkat ini. Kalau kita memulainya, gerakannya ujungnya tuh dia tidak diikat, tidak seperti pada ujung terikat yang ujungnya tuh terikat. Kalau ujung bebas, jadi dia naik turun si salah satu ujungnya. Naik turun seperti ini. Jika kita memberhentikannya, akan muncul gelombang seperti ini. Ada bagian perut, ada bagian, atau kita sebutnya bagian lembah, ada bukit, lembah lagi, ada bukit lagi, seperti itu. Setelah itu ada bagian pulsa. Pada bagian awal dari gelombang pada tali, dijelaskan juga pulsa. Pulsa itu seperti apa? Pulsa itu yang seperti ini. Jika kita menentukan
amplitudo, misalkan kita menentukan amplitudonya sebesar 0,75 cm dan lebar pulsanya 0,5 second. Dan redamannya di 0. Tegangannya besar. Akan seperti apa pulsanya? Coba kita play. Pulsanya akan seperti ini, di mana dia akan balik lagi. Akan terus balik lagi, dan jika kita mau melihat lebih jelasnya, kita klik gerak lambat, dia akan balik lagi. Di gerakannya dimulai dari kiri ke kanan dan akan dipantulkan kembali ke bagian asalnya. Seperti itu. Kalau lebar pulsanya diperbesar, akan seperti apa? Tentu ini juga akan semakin besar dengan amplitudo yang sama. Kalau tegangannya dibuat sedang, akan seperti apa? Akan seperti ini, gitu ya. Kalau pulsanya diperkecil jadi 0,38 atau mau diperkecil lagi jadi 0,32, amplitudonya diperbesar. Akan seperti apa? Ya, akan seperti ini. Atau gerak normalnya deh. Tuh, dia akan seperti ini. Ya, itu pulsa namanya ya. Kalau kita ingin menghitung berapa satu pulsa ini, misalkan dari bagian sini kita taruh ke ujung sini, ke ujung sebelah sini, ternyata didapatkan 3 cm. Itu cara menggunakan penggaris. Kita mengaktifkan ya penggarisnya. Itu kita kembali lagi ke bagian osilasi. Di sini saya akan menjelaskan salah satu yang paling sederhananya terlebih dahulu ya. Bagaimana hubungan antara amplitudo, frekuensi, dan juga laju gelombangnya. Kita pilih karena kita praktikum gelombang sederhana, kita pilih yang tak berujung. Sini tetap masih diosilasi. Setelah itu kita aktifkan tanda penggarisnya. Ini penggaris ya. Setelah itu kalian nanti sesuaikan aja mau diukur dari titik mana sampai ke titik mana. Caranya klik, terus tekan. Seperti itu. Oke, ini juga ada penghitung waktu, dan juga ada garis penanda. Kalau penggaris ini gunanya untuk mengukur panjang gelombangnya. Ya, nanti kalau misalkan tali ini diberi frekuensi, dia akan bergerak. Seperti ini. Ya. Oke. Di sini saya akan mendemonstrasi di mana frekuensinya tetap. Jadi amplitudonya dibuat ubah. Jadi kita buat sebanyak 3 kali saja. Jadi frekuensinya di angka yang sama, tetapi amplitudonya berubah. Misalkan dari 0,55 menjadi nanti 0,75. Terus selanjutnya mungkin mau 1 juga bisa. Pokoknya kita buat variasi pada amplitudonya. Oke, seperti ini ya. Amplitudonya di 0,55 cm, frekuensinya di 1,5 Hz. Kita klik, dia akan seperti ini. Coba kalau kita lebih lihat jelas, dengan gerakan lambat, dia akan seperti ini. Kayak gitu, coba kita pause dengan posisi yang memudahkan kita dalam pengukuran.
Setelah itu, kita ukur panjang gelombangnya. Panjang gelombang itu panjang gelombang dalam satu gelombang. Kalau misalkan kita memilih dari sini, dari bagian sebelah sini, ke bagian sini, ini berapa? Ada di 2,6. Sekitar 2,6 ya, 2,6 cm. Jadi 0 sini sampai ke sini. Itu data yang pertama. Kita mengetahui bahwa amplitudonya 0,55. Setelah itu frekuensinya 1,5 Hz. Kita tahu juga panjang gelombangnya 2,6. Dan bisa langsung tuh dihitung berapa cepat lambat gelombang atau laju gelombangnya, di mana laju gelombang itu panjang gelombang dikali frekuensi. Tadi panjang gelombang sudah kita dapat sebesar 2,6 cm dikali dengan frekuensi sebesar 1,5. Didapatkanlah hasil laju gelombang tersebut. Untuk data berikutnya juga akan sama jika kita mengubah nilai amplitudonya menjadi lebih besar. Kita akan membuat 0,75 cm. Coba kita untuk melakukan play ya. Lihat ya perbedaannya pada saat dia 0,55 cm seperti apa, 0,75 seperti apa. Kalau di gerakan normal ya, dia akan seperti ini. Ya. Setelah itu, kalau kita sudah tahu kan seperti apa, kita ukur dalam satu gelombang ini berapa panjangnya. Didapatkan di angka bentar. Di angka 2,2. Jadi nanti di amplitude 0,75, frekuensi 1,5, terus panjang satu gelombangnya 2,2. Kita bisa melakukan perhitungan untuk laju gelombang, di mana laju gelombang itu panjang gelombang dikali frekuensi. Panjang gelombangnya 2,2 cm diubah ke dalam meter dan dikali dengan nilai di frekuensinya 1,5 Hz. Dan untuk data berikutnya sama dengan untuk data berikutnya akan sama. Untuk data berikutnya menggunakan langkah yang sama. Seperti itu. Mungkin nanti dari teman-teman semua bisa explore sendiri ya. Mau praktikum yang seperti apa atau ditugaskan seperti apa. Demonstrasi praktikumnya cukup sampai di sini. Semoga materi yang kami sampaikan dapat dipahami dan dapat dijadikan pelajaran untuk teman-teman semua dan khususnya untuk kita sebagai perbaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.